Kita yakin bakal mati, dan di dalam kubur itu kita yakin ada siksaan kubur dan ada nikmat kubur. Yakin gak itu? Yakin ada nikmat kubur, yakin ada siksa kubur, yakin ada neraka, yakin ada surga. Tapi kenapa sholat masih pada malas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rahmanil qudus al-ba'is al-muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdil qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariban birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana akrimna bimahabbati habibika sayyidina Muhammad warzuqna ziyaratahu. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak fajma'na yawmal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya ghafirul dhunub ighfiril dhunub wa ya satirul uyub isturil uyub wa ya mufarrijal qulub farrijal qulub ya 'allamal ghuyub. Amma ba'du. Hadratil mukarramun, para guru, para sepuh, para tokoh masyarakat, para kiai, para asatidz, bil khusus guru kita bersama yang telah meninggalkan kita, Kyai Haji Hasbi, semoga diberikan keselamatan dalam perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya Kyai Haji Ahmad Nazaruddin, Kyai Haji Ahmad Amri, Kyai Haji Muhammad Sukin, juga Kyai Haji Madkanan, dan juga guru kita DKM Mushola Al-Jihad Bapak Ustadz Eko, dan juga Ketua Panitia Bapak RT itu Bagus Cipta. Mudah-mudahan kesemuanya di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, pecinta-pecintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kesemuanya mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan anak keturunan kita soleh dan solehah.
Allah beri rezeki yang banyak, halal dan barokah untuk bekal ibadah kepada Allah, dan diberikan kemudahan untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Athaillah As-Sakandari pernah dilanda kebingungan seorang ulama besar, masih ada rasa kebingungan. Lalu bagaimana dengan kita? Beliau mendatangi gurunya Abul Abbas Al-Mursi, kemudian beliau berkata kepada sang guru Abul Abbas Al-Mursi tentang kebingungannya. Lalu Abul Abbas Al-Mursi menasihati muridnya Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata, manusia di dunia ini hal ihwalnya tidak lebih dari 4 perkara. Ahwal manusia di dunia ini tidak lebih dari 4 perkara dalam kurun 1 waktu. Yang pertama, kata Abul Abbas Al-Mursi, ahwal manusia saat ini, jam ini, ada orang-orang yang sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ahwal orang-orang yang sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirnya kita di sini, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak hadirin semua, karena kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau orang sini cintanya TikTok, nanti dikumpulkan dengan artis-artis TikTok. Cinta kepada ulama akan dikumpulkan bersama para ulama. Cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak kalaupun kita tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita benar-benar mahabbah cinta kepada baginda Rasul, Rasul malu. Tergantung dengan siapa kita cintai. Dan saya yakin kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita di malam hari ini berkumpul bersama untuk merayakan maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang cinta biasanya sering menyebut-nyebut orang yang ia cintai. Man ahabba syai'an fa'aktsara dzikru. Orang yang mencintai pasti banyak menyebutnya.
Nah, kalau kita mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita banyak menyebut bersalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yakin demi Allah saat zaman sekarang ini hanya zikir kepada Allah dan salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menyelamatkan kita. Cuman pertanyaannya, keyakinan kita sampai di mana sih? Kita yakin. Satu contoh mungkin, Bu, Ibu, yakin enggak bakal mati? Bapak yakin bakal mati? Ini yang hadir yakin enggak bakal mati? Kiai mati, Ustadz yang ceramah mati kok. Bahkan yang paling kaya Nabi Sulaiman tetap mati kok. Para nabi mati. Kita yakin bakal mati, dan di dalam kubur itu kita yakin ada siksaan kubur dan ada nikmat kubur. Yakin gak itu? Yakin ada nikmat kubur, yakin ada siksa kubur, yakin ada neraka, yakin ada surga. Tapi kenapa sholat masih pada malas? Katanya yakin bakal mati, di kubur bakal ada siksa neraka, di kubur bakal ada siksa, di kubur bakal ada nikmat, ada surga, ada neraka, dan kita yakin semua. Tapi kenapa Allah perintahkan kita sholat, kita masih malas sholat itu? Beda ya, masing-masing punya karakter, masing-masing punya cara, masing-masing punya masing-masing. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Saya buat ngikutin Ustaz kerja sebenarnya nggak bisa. Gaya latah itu mesti dihilangkan. Di kita kan biasanya latah ikut-ikutan. Lihat orang jualan kembang online, ikut semua. Dulu cengkeh 1 kilo seharga emas segram. Semua orang nanam cengkeh, pun rambutan ditebangin. Akhirnya cengkeh murah karena kebanyakan. Jambu merah laku, semua orang nanam jambu merah. Akhirnya yang tadinya mahal, jambu merah jadi murah. Yang paling parah pace, tuh pace, mengkudu. Begitu katanya mengkudu bisa ngobati ini, bisa ngobati itu, semua orang nanam pace. Akhirnya pace bau melambak di bawah karena gak laku. Karena kita budaya ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan. Kenapa? Sebab belum tentu kita lihat orang itu sukses dengan yang ia geluti pekerjaannya, buat kita belum tentu cocok pekerjaan itu. Cari lapangan yang lain. Ayo, kalau emang yakin bakal mati, sholat, sholawat. Ada 4 shot nih yang bikin hidup senang di dunia dan di akhirat. Yang pertama, kasrotu sholat, banyakin sholat. Yang udah pada tua begini bukan ngomong masalah fardu, udah ketinggalan masa fardu mah. Maka jangan bicara Islam tinggi-tinggi kalau sholat subuh masih di rumah. Kasrotus sholat, banyakin sholat. Bukan ngomong masalah fardu, itu mah kewajiban. Sunnah-sunnahnya kita udah mulai. Usia kepala 3, usia kepala 4 itu sunnah-sunnah udah kita bangun. Banyakin sholat, bahkan kata Nabi, muru auladakum bisolah inda sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika anak umur 7. Suka nyuruh sholat? Hah? Bocah main dipanggilin suruh madang, bukan suruh sholat.
Maka kewajiban orang tua, kewajiban bapak, kewajiban ibu, kata Imam An-Nawawi, bahkan ini hadis baginda Rasul, guru auladakum bisolah, perintahkan anakmu untuk melakukan sholat ketika umurnya 7 tahun. Ini fungsi daripada ulang tahun. Ulang tahun anak yang pertama, niatkan alhamdulillah anak saya umur 1 tahun, berarti 6 tahun lagi saya punya pahala nyuruh sholat. Itu niatnya ulang tahun itu. Jangan di umur tua ulang tahun masih 20 lilin. Bahkan yang paling parah ini, ketika ada orang merayakan ulang tahun Nabi dilarang. Tapi ulang tahun anaknya habis 100 puluhan juta, ngaco ini. Kasratus sholat wa yadribuhum min dasyaratin, pukul anak ketika anak meninggalkan sholat umur 10 tahun. Kenapa? Supaya ngarah terbiasa untuk melakukan sholat. Kasratus sholawat, kemudian setelah banyakin sholat, banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti kecintaan kita kepada baginda Rasul dengan melaksanakan sholat dan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min muslimin, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadisnya. Ma min muslimin yusallimu alayya, tidak seorang muslim yang membacakan penghormatan kepadaku, membaca sholawat kepadaku, illa radat ruhi, terkecuali Allah kembalikan ruhku, kata Nabi, hatta arudas salam, sehingga aku menjawab panggilan salamnya. Ini harus diyakini. Maaf ketika saya menjelaskan hadis ini dulu 2 tahun yang lalu lah, pengajian di perumahan, ada orang yang berkata, Ustaz, kalau emang benar hadis itu adanya, ketika ada orang yang baca sholawat salam kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab salam, sementara di dunia kan jutaan yang baca salam, lalu bagaimana cara Rasulullah menjawab salam? Nah, ini orang PA ini yang diartikan dengan logika. Bahkan ketika diceritakan bahwa ketika kelahiran baginda Rasulullah bercahaya, orang ini bilang, orang-orang yang mohon maaf kalau masalah ibadahnya mungkin lebih-lebih dengan kita, namun keyakinannya luar biasa, keyakinannya aneh. Dia bilang, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicari-cari orang Nasrani karena ingin dibunuh, lalu bagaimana kalau Rasulullah itu lahirnya bercahaya? Mungkin orang Nasrani akan tahu bahwa Rasulullah telah lahir dan akan dibunuh oleh orang Nasrani. Ini menurut akal mereka. Bukan kata akal. Rasulullah mau hijrah aja dikepung rumahnya yang kecil, dikepung sama orang-orang Quraisy tidak kelihatan kok. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Mau hijrah ke Madinah, enggak kelihatan tuh orang kafir. Allah menjadikan di hadapan Rasul penutup, di belakangnya ada hijab. Ba'usainahum bahum la yubsirun. Rasulullah tertutup,
sehingga Rasulullah keluar dari rumahnya tidak terlihat sama orang-orang kafir yang sedang mengincar rumahnya, yang saat itu Rasulullah mau dibunuh. Dan ayat ini bisa buat orang-orang yang nggak punya SIM itu, ketika ada polisi baca ayat ini, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, supaya polisi nggak lihat. Kita mah susah, kenapa keyakinan kagak ada? Makanya amalan itu perlu istiqomah. Ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu istiqomah. Ketika Muslim umat Rasulullah membaca surat kepada baginda Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhnya baginda Rasul, dan Rasul menjawab salamnya. Ada Rasulullah hadir. Bahkan ketika Mahalul Qiyamus, marhaban ya nur aini, marhaban jaldal Husaini. Pada saat menyambut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman sayang terkadang ada yang nyender. Nyambut Rasul nyender, nyambut camat aja kita sampai rapi kok. Ini nyambut Rasul nyender, bahkan mohon maaf, kadang-kadang baca maulid sarofal anam, baca maulid berjanji, di depannya ada kue, orang baca di pada makan. Di mana ada dia baca Sirah Nabawi? Mahlul Qiyam itu menyambut datangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bari ngobrol, ada yang main HP. Di mana adab kita kepada baginda Rasul? Sementara yang kita sambut manusia paling mulia seantero jagat ciptaan Allah, dialah kekasih Allah yang ketika kita baca salam, rohnya dikembalikan oleh Allah dan menjawab salam kita. Makanya di sholat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia nggak pakai domir goib, Pak, pakai domir mukhatab, assalamu alaika, keselamatan atasmu ya Rasulullah. Ini penghormatan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasratus sholawat. Sholat pertama banyakin sholat, sholat kedua banyakin sholawat, sholat ketiga banyakin sodakoh. Ini perayaan maulid luar biasa. Amalan yang paling luar biasa perayaan maulid. Silaturahminya ada, sodakohnya ada. Wah, kalau nggak ada sodakoh gimana ini? Kalau ada pisang-pisang acan itu. Ngajinya ada, mendengar ayat Quran ada, ketemu sama tetangga bisa ketemu. Ini perayaan luar biasa. Biasanya mentar sholawat terus, baca maulid. Biarin musim pandemi juga. Di rumah saya insya Allah tanggal 20, di rumah saya tanggal 13 Desember, jatuh pada tanggal 27 Rabiul Akhir. Insya Allah yang ceramahnya Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Saya nggak nyari, saya nyari KMC ceramah yang barokah. Sayang keluar gede-gede, kita patungan gede-gede, kita panggil ke yang barokah. Jadi sholawat Bu, Pak, berapa mampu kita sehari? 7 kali.
jangan sampai tinggalkan sholawat. Mampu kita 11 kali, 11 kali. Mampu kita 41 kali, 41 kali. Jangan sampai tinggalkan sholawat kepada baginda Rasulullah, karena ini untuk zaman sekarang cuman zikir dan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Napas yang keluar dari mulut kita, napas yang keluar dari hidung kita adalah nurnya baginda Rasulullah SAW. Maka orang thariqah itu ketika mengeluarkan napas, Allah, tarik napas, keluarkan, Allah, tarik napas, jadi lidahnya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu, Allahu, Allahu. Kita semampunya. Jangan sampai sehari itu 24 jam kita bernapas, enggak ada yang keluar dari mulut kita pada saat napas. Allah, bahkan amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah cuma satu. Ada amalan yang paling besar pahalanya tapi enteng. Mau tahu? Mau tahu gak? Apa itu? Zikrul khofi, zikir di dalam hati. Lagi ngobrol sama temen tapi hati kita Allah, 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 Allah. Insya Allah ngobrolnya walawar, walaupun 3 kali Allah, 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 pahalanya besar. Kasratus sholawat, kasratus sholawat, kasratus sodaqoh, kasratus silaturrahmi. Ini 4. Kemudian kata Abul Abbas Al-Mirsi, yang kedua, udah selesai 20 menit, sedikit lagi. Kata Abul Abbas Al-Mirsi, Al-Misri, saat ini ada orang yang sedang melakukan ketaatan. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya Rabbal. Yang kedua, saat ini ada orang yang sedang bermaksiat. Kira-kira sekarang ada nggak yang maksiat? Ada kan? Ada orang yang sedang bermaksiat kepada Allah saat ini. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah. Saat ini ada orang yang sedang mendapatkan nikmat. Ada nggak? Dan saat ini ada orang yang sedang terkena musibah. 4 hal ini tidak lebih buat manusia di dunia ini, enggak lebih, dalam satu waktu bisa terjadi. Kemudian apa kata Abul Abbas Al-Mirsi kepada muridnya Imam Athaillah As-Sakandari? Jika engkau sedang melakukan ketaatan, maka hendaklah banyak-banyak bersyukur karena gerakmu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali mandang rendah kepada orang yang sedang maksiat. Kenapa? Engkau sholat karena Allah yang menggerakkan, engkau ngaji karena Allah yang menggerakkan. Dari Allah untuk kita, dari kita untuk Allah, dan dari Allah kembali kepada kita. Jika engkau sedang mendapatkan, jika engkau sedang maksiat, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Dan jika engkau sedang mendapatkan nikmat, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan jika engkau terkena musibah, banyak-banyak bersabar. Kunci sukses istiqomah. Kenapa kita belum bisa istiqomah? Karena kita kurang yakin dengan amalan kita. Kita rela berangkat jam 5, pulang jam 5 kerja karena kita yakin habis bulan dapat gaji. Lah sama orang aja kita yakin, kenapa sama Allah nggak yakin? Ini kuncinya, kita kurang istiqomah karena kita belum yakin, cuman di mulut doang yakinnya. Itu tadi, kita yakin bakal mati, kita yakin dalam kubur ada siksa, ada nikmat, kita yakin ada neraka dan surga, tapi kita masih malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah
ziarah maulid Nabi, sepulang dari sini kita Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kegigihan, kekuatan, kesabaran untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauh berkuat dan berikan kekuatan supaya kita bisa menjauh segala larangan-larangan Allah, dan pulang dari sini Allah tambah keberkahan rizki kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saatnya nanti berkah perayaan Maulid Nabi, ketika Allah panggil kita dalam husnul khotimah, anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, cinta dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup, ada kaidah yang mengingat kaidah sekandari. Apa katanya? La tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahu al-yawm. Jangan tunda amal kita sampai esok kalau kita bisa lakukan hari ini. Intinya kebaikan itu kalau kita bisa lakukan hari ini, jangan tunggu sampai esok hari. Kenapa? Belum tentu umur kita sampai ke esok hari. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.